wow, cut, memeknya besar, kebal. Astagfirullahaladzim ya. Kita juga mungkin wajib menghormati. Kita juga mungkin wajib menghormati Gus Miftah, katanya teman-teman ya. Katanya dia. Mungkin dia seorang ulama, mungkin dia seorang dai yang fenomenal. Mungkin dia seorang ulama, dia seorang dai. Viral meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa setanah air, pada video kali ini saya akan reaction videonya Gus Miftah, teman-teman ya. Ceramah terbaru. Ya, seperti biasa, pengajiannya Gus Miftah bersama Habib Zaidan. Ya, tidak terlepas dari dua orang itu, teman-teman ya. Ini yang kemudian kadang bagi netizen yang kepo juga bertanya-tanya. Ceramah Gus Miftah sering-seringnya dengan Habib, teman-teman. Dengan Habib Zaidan. Bukankah ya teman-teman bahwa Habib itu sedang kontroversi? Satu contoh ada ajaran-ajaran Habib yang sedang menyimpang. Ada oknum-oknum Habib yang berceramah kekhurafatan. Ada oknum-oknum Habib, teman-teman ya, yang malah justru merendahkan Kiai Pribumi. Itu kan sedang kontroversi. Tetapi teman-teman, Gus Miftah tetap saja berceramah dan satu panggung, teman-teman, dengan Habib Zaidan. Apakah Gus Miftah itu tidak kemudian mempelajari juga, teman-teman ya, terkait ada oknum Habib yang ajarannya ajaran menyimpang. Ada kitab-kitab dari Habaib yang isinya adalah mengunggulkan daripada klan mereka. Itu menarik, teman-teman, sebenarnya kalau dibahas di atas panggung ketika Habib Zaidan dan Gus Miftah itu berceramah. Itu bagus dibahas itu. Bahkan ngajinya ngaji kitab terkait itu. Itu malah justru bagus, teman-teman ya. Daripada apa? Daripada mengolok-olok, menghujat, menghina jamaah, teman-teman. Sebagaimana video yang akan saya reaction di video kali ini, teman-teman ya. Mari kita simak baik-baik. Enggak kamu jadi makmumku. Ceweknya jawab. Sorry mas, aku sholat modar. Karolin bah, jangan jadi ya. Jangan ya dek ya. Ya Allah, kiai viral diceluk jangan ya dek ya. So andat meteng melin. Kan teman-teman ya. Satu, ini ucapannya yang cenderung vulgar, teman-teman ya. Tidak diucapkan satu kali, dua kali. Seperti tadi ini, teman-teman. Santai matang amit-amit ya, bayang. Bayang Bib. Kun di jamaah ini saya udah mempendasi tadi gini ya. Ya Allah. Kamu rencana nikah umur berapa? Belum tahu, Beb. Belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya. OTW, OTW. Oh iya wes. Kamu tahu OTW kepanjangannya apa? Ah, kae. Dan kamu tahu siapa jodoh kamu? Ya dia. Ya Allah. Lah Karolin rabi karo Fadil podo-podo gede nih. Kuwi lak yo angka 0 jejer to kuwi nih. Ya Allah, kuwi lak malam Jumat gelundang-gelundung kaya derem kalah. Ya siapa tahu jodoh Lin, itu belakang kamu itu loh. Iya. Lirik. Sama yang depan aja, Bos. Hah? Sama yang depanku aja. Niki Pak Eko, Boten, Beb, sama Habib. sama saya. Oh lah Karolin ngarep-ngarep rabi karo Habib Zaidan koyo cecak nguntal cagak. Kok bisa, Bos? Ya ora mungkin mosok cecak kok nguntal cagak iki lho. Oh. Semulia apa kemudian Gus Miftah mengatakan bahwa jamaah yang tadi yang bernama Erlin itu tidak mungkin menikah dengan Habib Zaidan. Semulia apa? Jikalau teman-teman ya, jamaah putri ini tahu bahwa Habib Zaidan atau Habib itu sedang mengalami polemik yang luar biasa. Dan malah justru teman-teman ya, ada satu tesis keilmiahan bahwa Habib ya, di Indonesia bukan keturunan Nabi. Kalau jamaah ini dicerdaskan dengan hal-hal seperti itu, niscaya teman-teman ya, keinginannya untuk kemudian menikah dengan Habib Zaidan kayaknya pupus sudah, teman-teman. Karena yang dia tahu mungkin dari penampilan atau mungkin dari garis keturunan yang katanya, teman-teman ya, katanya keturunan Nabi. Tapi terbukti bahwa bukan keturunan Nabi. Ya, jadi di sini seolah-olah Gus Miftah mengagungkan sosok Habib Zaidan.
Kalau saya analisis, bukan dari keturunan Yaman, bahkan juga bukan dari keturunan Arab, teman-teman. Tapi keturunan mana? Keturunan India. Para habib itu, teman-teman ya, 88% itu dari India, bukan dari Arab maupun Yaman. Ya mungkin ada sebagian dari Yaman, ada sebagian dari India, teman-teman. Jadi pada intinya, Gus Miftah berusaha memuliakan semulia-mulianya Habib Zaidan. Ya, apakah seperti itu boleh, teman-teman? Tidak boleh. Bahwa dalam Islam kesetaraan itu perlu dibangun, teman-teman. Tidak ada yang kemudian lebih tinggi dari yang lain, lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Tidak ada kelas-kelas di dalam Islam, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Kamu malah mau, mangga Mit, mangga. Dibela ini malah kok bisa Gus, iki cah iki lucu meneh. Iki suwe-suwe keturunan petuk kayak Karolin ya kamu. Oh gitu dipatekai. Kamu ikut amaliannya Bunda. Bunda dijawab. Bunda itu sehari minimal sholawat yang paling sedikit berapa? 15 15 apa? ribu. 15.000. Sehari paling banyak rekornya berapa sayang? 30. 30.000. Enggak usah banyak-banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bunda sehari semalam baca Fatihahnya berapa kali? 1000. Ayo, Fatihah ping 1000. Mira oleh bojo kaya aku ki yo lumrah, viral meneh. Nah, teman-teman, dari sini ya, teman-teman ya, kita tahu pernah ya viral Gus Miftah terkait tangannya yang seperti ini tadi, itu pernah viral. Nah, ini seperti ini lagi, teman-teman, diulangi lagi. Tidak kapok sama sekali kasus yang sama seperti ini. Dan juga cenderung menantang, teman-teman ya, menantang kepada jamaah ya. Tapi kalau dilakukan seperti ini ya kelihatannya kasar, teman-teman. Kelihatannya kasar. Si kowe celengan tadi. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, saya Agus Triano. Lu dari mana nih bahasanya? Bahasa Jakarta lu? Dari Delingo, Bantul. Halo, jangan Delingo, cangkemnya kayak Jakarta. Oh, lu bergaya banget tuh bahasa Indonesia lu. Oh, lu orang Delingo lo? Udah pernah selulup belum? Selulup pernah? Dikali. Wih kaya cerita cah Tundan diajak piknik ning Jakarta, ning Monas, kemudian ning Dufan, ning Ancol. Ning Ancol itu kan banyak wahana, namanya dunia fantasi. Wah, temennya kan ngomong pakai bahasa Betawi, Bang. Begitu lihat ikan itu, dia teriak, wow Mac, cucutnya besar. Wah, cucut ikan cucut. Wow Mac, cucutnya besar. Cah Tundan mulai. Rekane cerita karo kanca-kancane. Aku kemarin bro, gua dari Jakarta bro, lihat Monas. Terus kita lihat Dufan. Begitu dia lihat ikan cucut, dia bilang, wow cut, memeknya besar kebal. Astagfirullahaladzim ya. Teman-teman, jelas ya. Bukan hanya satu kali, dua kali. Cenderung vulgar, menggiring masyarakat kepada hal-hal negatif. Dan tidak melihat bahwa yang hadir di situ tidak hanya jamaah dari kalangan orang tua, orang muda. Ya, yang paling berbahaya adalah jika didengar oleh jamaah yang anak kecil, teman-teman ya. Artinya di sini apa? Tidak satu kali, dua kali, tiga kali. Hal-hal seperti ini yang tidak pantas diucapkan di majelis ilmu terucapkan oleh Gus Miftah, teman-teman. Jadi tidak hanya satu kali, dua kali. Apakah kita harus memaklumi? Apakah kita harus membela dan lain sebagainya? Kan tidak, teman-teman ya. Tidak. Artinya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, cegah sebisa mungkin. Ketidaknyamanan, ketidakenakan melihat majelis seperti ini ketika ucapan-ucapan kotor berlangsung. Itu sama saja kita melakukan suatu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini tadi menceritakan hal-hal yang berujung kepada lelucon negatif, teman-teman ya. Alat vital wanita, teman-teman ya. Kemudian ini tadi menurut saya adalah cerita karangan saja. Ya, terlihat kok teman-teman ya, terlihat bahwa orang yang ketika menceritakan kebenaran dan ketika orang yang mengarang-arang cerita, itu terlihat. Cenderung kebanyakan kalau orang mengarang cerita, itu lelucon, teman-teman. Pernah kita duduk bersama teman atau siapa, kemudian dia tiba-tiba bercerita, kemudian ujung-ujungnya cerita itu lelucon, itu kebanyakan ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan adalah cerita yang fiksi.
hanya karangan saja, hanya untuk menghibur saja, hanya untuk lelucon saja. Nah, tadi itu teman-teman ya, leluconnya Gus Miftah cenderung lelucon yang vulgar. Nah, ini yang kemudian kita kritisi, kita luruskan, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa bukan hanya 1, 2, 3, tapi banyak ucapan-ucapan yang kemudian perlu kita waspadai teman-teman. Heran teman-teman, kalau masih ada orang yang membela Gus Miftah. Itu saya merasa heran. Ya. Saya benar-benar merasa heran andai kata ada orang-orang yang masih membela Gus Miftah. Padahal sudah jelas teman-teman ya, tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Gus Miftah melontarkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang vulgar cenderung menggiring masyarakat kepada hal-hal negatif yang tidak patut untuk kita hormati dan tidak patut untuk kita ikuti teman-teman. Namun dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa Gus Miftah itu wajib dihormati dan tidak wajib diikuti. Kalau menurut saya semuanya tidak wajib untuk diikuti. Kalau pendakwah sudah semacam ini dikasih kesempatan terus-terusan lonjak, dia tidak wajib dihormati. Tinggalkan saja teman-teman ya. 1 kali, 2 kali mengeluarkan hal-hal negatif di dalam majelis ilmu, ya, malah justru seperti tadi yang kita dengar semuanya ya, tidak wajib kemudian dihormati. Ada ya teman-teman ya yang membuat saya itu miris, kok seperti ini wajib dihormati sebagaimana yang disuarakan oleh orang satu ini teman-teman ya. Kita lihat videonya, orang yang membela Gus Miftah. Kita juga mungkin wajib menghormati. Kita juga mungkin wajib menghormati Gus Miftah, katanya teman-teman ya, katanya dia. Mungkin dia seorang ulama, mungkin dia seorang dai yang fenomenal. Mungkin dia seorang ulama, dia seorang dai fenomenal. Tapi apa yang kita lihat? Bahwa ucapan-ucapan yang tak pantas teman-teman ya. Apakah mencerminkan seorang ulama, seorang dai? Bukankah seorang dai itu adalah bersih secara zahir dan bersih secara batin? Ucapannya baik, tentu hatinya juga baik. Kalau ucapannya buruk teman-teman, bisa dipastikan hatinya juga buruk juga teman-teman. Begitu kok dicap sebagai ulama, pendakwah, ini otaknya di mana teman-teman ya? Kita lanjut. Wajib menghormati, tapi ya sekedar Wajib menghormati saja, tidak wajib untuk mentaati setiap omongannya. Karena nggak semua omongan manusia biasa itu benar selalu. Ya, setuju. Tidak semua orang itu omongannya benar selalu. Kata dia teman-teman, Gus Miftah wajib dihormati, tidak wajib ditaati. Kalau kita terus-terusan menghormati Gus Miftah teman-teman ya, dia tidak sadar teman-teman. Dia tidak sadar. Serius, coba Anda bayangkan, Anda selalu menghormati, mengundang Gus Miftah, hadir di pengajian Gus Miftah. Terus dia pasti akan seperti itu. Sebagaimana yang pernah dikatakan setelah viral, saya ini hanya seperti ini, nggak bisa dirubah. Nah ini kan ego. Ya. Keburukan kok terus-terus dipertahankan. Kalau ada yang menghormati, sama saja mendukung daripada keburukan itu teman-teman. Logikanya kan seperti itu. Kita mendukung, kita menghormati seorang Habib yang menyimpang. Ya. Walaupun kita tidak mentaati, tapi kita memberikan ruang ke dalam hati kita, memberikan ruang ke dalam pikiran kita bahwa Habib itu tidak menyimpang. Istilahnya kan begitu, sama saja. Jadi dalam hal ini teman-teman ya, orang ini menyuruh kita untuk menghormati Gus Miftah. Menurut saya tidak wajib dihormati dan tidak wajib juga ditaati. Ya, kalau kita wajib menghormati, ya siapa dia? Kita menghormati teman-teman, kita menghormatinya. Ya. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali teman-teman ya kasus-kasus ucapan-ucapan yang vulgar dan lain sebagainya yang diucapkan di majelis ilmu. Kalau kita tetap menghormati, dia akan egonya terus-menerus teman-teman. Dia akan merasa benar dalam hal itu dan tidak mau dikoreksi serta ya, tidak mau memperbaiki. Karena apa? Karena merasa masih banyak yang menghormati. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bahwa menurut saya Gus Miftah tidak wajib dihormati dan Gus Miftah tidak wajib ditaati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.